Mila bekerja di klinik hewan Taman Safari. Pagi-pagi sekali, dia memberi makan hewan ini. Bisakah kamu menebak namanya? Benar sekali, itu Pan dan Da, panda. Setelah itu, dia membawakan makanan untuk hewan ini. Bisa tebak namanya? B dan ear, bear, beruang. Lalu Mila memberi makan hewan ini. Bisa pecahkan teka-teki ini? Thai and girl, tiger, harimau. Setelah memberi makan harimau, Mila menyapa hewan ini. Kamu bisa menebak namanya? Benar, itu monkey alias monyet. Setelah makan siang, Mila merawat hewan ini. Bisa tebak hewan apa ini? Butterfly, kupu-kupu. Suatu hari setelah sarapan, Mila memeriksa uang sumbangan untuk hewan. Gagak dapat $7, kepik dapat $21, dan laba-laba dapat $28. Berdasarkan informasi ini, berapa uang yang didapat harimau? Si harimau akan mendapatkan $14 karena punya 4 kaki. Masing-masing hewan menerima $3,50 per kaki. Mila ke dapur untuk makan siang. Biasanya dia membuat makanan di rumah dan membawanya di kotak makan siang. Tapi kali ini, seseorang mencuri lasagna miliknya dari lemari es. Mila kesal sekali dan menanyai rekan-rekannya. Miko bilang, aku belum ke dapur hari ini. Aku terlalu sibuk mandiin kuda Nil kita. Melissa bilang, aku menghabiskan pagi ini buat bersihin kolam. Aku nggak nyentuh makananmu. Dan Alina bilang, aku ada makan siang bisnis dengan investor di pusat kota. Aku baru saja tiba. Siapa yang bohong? Melissa, lihat kolamnya masih kotor. Miko menawari Mila kesepakatan. Aku akan memberimu makan siangku kalau kamu memecahkan teka-teki ini. Aku adalah angka yang paling sehat. Angka berapa aku? Bisakah kamu membantu Mila? Jawaban yang benar adalah 4. 4 sehat, 5 sempurna. Mila menerima telepon darurat dari salah satu penjaga taman safari. Seseorang melepaskan semua burung beo mereka. Mila menginterogasi 3 orang yang berdiri di dekat sana. Jaka bilang, aku nggak lihat apa-apa. Aku buta sejak 10 tahun lalu. Aku kesini untuk mendengarkan nyanyian burung. Rahel bilang, aku takut burung. Aku bahkan nggak bisa dekat-dekat mereka. Dan Peter bilang, aku cuma lewat. Kamar mandinya di mana ya? Siapa yang bohong? Jaka, kalau memang buta, kenapa dia membawa kamera ini? Mila berjalan mengelilingi taman. Dia harus menemukan semua burung beo itu sebelum bosnya tiba. Berapa burung beo yang bisa kamu lihat di tempat ini? Aku melihat 5. Kalau di sini, bisakah kamu melihat burung beo di antara burung lain? Ini dia. Setelah menyelamatkan semua burung, Mila akhirnya istirahat. Tapi tiba-tiba dia menerima pesan aneh penuh keluhan. Hal yang sangat aneh sedang terjadi dengan binatang di taman safari ini. Mila bergegas keluar untuk memeriksa situasinya. Bisakah kamu membantunya mencari tahu apa yang aneh di sini?
Monyet ini punya kaki kambing. Kalau di sini, ikan ini pasti dari planet lain. Bagaimana dengan harimau ini? Apa yang aneh dengan mereka? Mereka punya 5 kaki, bukan 4. Mila ke gudang untuk mengambil makanan ikan. Saat mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa bosnya, Alina, telah mengubah kodenya. Bisa tolong Mila mencari tahu kata sandi barunya? Lihatlah catatan ini. Tertulis harimau, kucing, macan tutul, serigala, lynx. Itu petunjuknya, karena ada satu kata yang berbeda dari yang lain. Kata sandi yang benar adalah serigala. Cuma serigala satu-satunya hewan yang bukan keluarga kucing. Lampu di dalam gudang tiba-tiba padam. Mila tersesat. Setelah berkeliling sebentar, dia menemukan 3 pintu. Tapi di belakangnya ada jebakan. Singa lapar bersembunyi di balik pintu pertama. Alih-alih lantai, ada kolam yang dipenuhi ikan di belakang pintu kedua. Dan ular berbisa sedang menunggu Mila di balik pintu ketiga. Jalan mana yang harus dia pilih? Pintu kedua adalah opsi paling aman. Mila bisa memakai baju selam yang ada di sudut ruangan. Selain itu, Mila bisa sekalian memberi makan ikan-ikan ini. Mila dan rekannya, Miko, pulang setelah bekerja lembur. Tiba-tiba mereka melihat bos mereka, Alina, bicara dengan kelelawar. Mereka diam-diam mendekat dan bersembunyi di balik semak. Alina terlihat seperti vampir dan tertawa seperti orang aneh. Besok paginya, Mila dan Miko memutuskan untuk mengecek apakah Alina manusia atau monster. Itu hari ulang tahunnya, jadi mereka membawakannya 2 buket bunga. Tapi Alina cuma menerima 1. Saat itulah mereka tahu pasti Alina adalah vampir sungguhan. Bagaimana mereka tahu? Mereka menyembunyikan bawang putih di buket kedua. Alina mengundang semua pegawainya ke pesta ulang tahunnya. Mila tak ingin datang sendiri. Jadi dia mengunduh aplikasi kencan, berharap bertemu pria spesial. Oh no! Berikut adalah beberapa foto pria tampan, tapi salah satu dari mereka sudah punya istri. Bisa tebak yang mana? Yang ini ada sepatu hak tinggi dan gaun di lemarinya. Alina meminta Mila datang lebih awal untuk membantunya mempersiapkan pesta. Saat memasak camilan, Mila mendengar teriakan. Dia berlari ke kamar Alina dan melihatnya menangis di tempat tidur. Seseorang merusak gaun pestanya saat dia sedang mandi. Mila menginterogasi 3 tersangka. Kim, si asisten rumah tangga bilang, "Tugasku bukan mengurus pakaian Alina, aku membersihkan rumah seharian." Sam, si tukang kebun bilang, "Aku menggantung lampu tali dan mendekorasi taman untuk pesta. Aku bahkan belum masuk rumah." Dan adik Alina, Lily bilang, "Aku nggak tahu. Lagian gaun itu sama sekali nggak cocok buat Alina. Ungu itu warnaku. Semua orang di keluarga kami tahu itu. Jadi siapa yang merusak gaun itu?" Sam, lihat, lampu talinya masih ada di dalam kotak. Di pesta itu, Mila melihat Miko bersama seorang wanita misterius. Wanita itu memakai hoodie dan berdiri dengan punggung menghadap Mila. Jadi, Mila nggak bisa melihat wajahnya. Miko dan wanita itu bersembunyi dari semua orang di perpustakaan Alina. Malamnya, Mila juga masuk ke perpustakaan itu, tapi kosong. Setelah mengecek ruangan itu, Mila tahu pasti siapa dari 3 wanita ini yang merupakan pacar rahasia Miko. Bagaimana dia tahu? Wanita kedua cuma memakai 1 anting, yang satunya hilang di perpustakaan Alina, dan Mila menemukannya di karpet. Alina menelepon polisi pagi-pagi sekali. Polisi pun tiba dan menanyainya. Dia bilang, "Aku dan suamiku makan malam romantis semalaman."
Tapi pada akhirnya kami berdebat. Kemudian dia merasa mual, begitu katanya. Tapi aku nggak percaya, dia selalu melebih-lebihkan sesuatu. Jadi aku pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah pada pagi hari, aku melihat dia pingsan di lantai. Aku nggak tahu dia kenapa. Polisi langsung menangkap Alina. Kenapa? Kalau lilin ini sudah menyala semalaman, sekarang pasti sudah padam. Mila punya teman di sekolah, namanya Sarah. Suatu hari mereka piknik bersama keluarga. Ibu Sarah sangat eksentrik. Dia punya rambut pink dan selalu memakai glitter. Dan dia membawa iguana peliharaannya Tom kemanapun dia pergi. Dia juga punya 3 anak perempuan. Nama anak perempuan tertuanya Senin. Dan putri keduanya bernama Selasa. Bisakah kamu menebak nama putri bungsunya? Ini ibunya Sarah, jadi sudah jelas nama putri bungsunya adalah Sarah kan? Ricky sedang wawancara kerja di klinik Mila. Dia ingin sekali jadi dokter hewan sejak kecil. Mila suka resumenya, jadi dia memutuskan untuk menguji pemikiran logisnya dengan satu teka-teki terakhir. Dia memberinya daftar bulan ini dan cuma menanyakan satu pertanyaan. Selanjutnya bulan apa? Bisakah kamu membantu Ricky? September. Bulan-bulan di dalam daftar ini berurutan dari bulan dengan jumlah huruf paling sedikit ke yang paling banyak. Saatnya merawat hewan. Mila mempekerjakan sekelompok perawat hewan berbakat. 2 perawat bisa merawat 2 hewan dalam 2 jam. Jadi berapa banyak hewan yang bisa dirawat oleh 4 orang dalam 4 jam? Insting pertamamu mungkin menjawab 4, padahal jawaban yang benar adalah 8. Karena 4 perawat hewan bisa merawat 4 hewan dalam 2 jam. Dan dalam 4 jam, angka ini berlipat ganda. Aku bisa disukai atau dibenci orang. Aku mengubah penampilan dan pikiran orang. Jika seseorang merawat dirinya sendiri, aku akan naik lebih tinggi lagi. Aku bisa menipu beberapa orang. Bagi orang lain, aku adalah misteri. Beberapa orang mungkin ingin mencoba menyembunyikanku, tapi aku akan tetap terlihat. Mau sekeras apa seseorang mencoba, aku terus bertambah. Siapa aku? Bisa tebak? Jawaban yang benar adalah usia. Salah satu dari 3 orang ini kidal. Bisakah kamu menebak yang mana? Si pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan menyajikan hidangan dan minuman dengan tangan kirinya. Emma datang ke kantor pada hari Senin dan sadar seseorang menghapus laporan penting dari komputernya. Dia tahu bahwa di perusahaan itu ada 3 orang yang akan senang melihatnya dipecat. Emma suka membaca novel detektif dan bahkan ingin jadi detektif swasta saat masih muda. Jadi, dia tahu dia harus menanyai para tersangka. Laura, rekan Emma bilang, "Aku baru saja tiba. Cuacanya parah, hujan deras. Kenapa nanyain aku?" Thomas, si akuntan, menjawab, "Aku baru keluar buat beli kopi dan baru aja balik." Dan Eliza, seorang karyawan baru bilang, "Aku ada rapat dengan seorang klien di kafe. Aku baru kembali ke kantor." Siapa yang mungkin menghapus laporannya Emma? Eliza. Lihat kaki mereka. Sepatu Thomas dan Laura basah karena mereka kehujanan. Tapi sepatu hak Eliza kering. Dia pasti berbohong tentang pergi keluar untuk bertemu klien. Emma merasa ini aneh. Untuk memastikan kecurigaannya, dia memutuskan untuk memperhatikan Eliza. Tapi keesokan harinya, dia menghilang bersama dengan beberapa dokumen yang sangat penting. Bos Emma meminta Emma membantunya mengembalikan dokumen itu. Dia belum mau melaporkan ke polisi. Terlepas dari semua itu, Emma senang karena dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang detektif.
Komputer Eliza dilindungi dengan kata sandi. Setelah 1 jam gagal, Emma akhirnya melihat selembar kertas di lantai di bawah meja Eliza. Dia mengambilnya. Aku terdiri dari 2 kata yang disatukan. Aku adalah sebuah hidangan. Kata pertamaku adalah genre terkenal. Sementara yang kedua adalah biji-bijian. Siapa aku? Jawaban dari teka-teki ini mungkin adalah kata sandinya. Tapi apa ya? Popcorn. Emma berhasil menyalakan komputer Eliza dan tak lama dia menemukan peta berisi sebuah koordinat. Waktunya beraksi. Peta itu membawanya ke sebuah bangunan modern. Itu gedung pusat kebugaran. Dia masuk dan bertanya kepada resepsionis tentang Eliza, tapi dia menolak memberitahu dia apapun kecuali Emma membeli kartu tamu. Begitu masuk, Emma memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Pada satu titik, dia memasuki kamar mandi wanita. Dia segera menyadari ada yang aneh. Tapi apa? Lihat bayangan pria ini. Siapa dia dan apa yang dia lakukan di sini? Emma mau keluar dari kamar mandi, tapi semuanya jadi gelap. Saat dia bangun beberapa waktu kemudian, dia menyadari dirinya berada di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Ada pintu dengan kunci kombinasi. Di tangannya, dia memegang sebuah catatan. Di eja biasa, aku adalah lawannya turun, tapi kamu harus mengacakku dulu dan kamu cuma bisa menemukanku di dalam air. Apa kata sandinya? Lawan turun adalah naik. Jadi, kata yang dibutuhkan Emma adalah ikan. Emma berhasil membuka pintu. Dia bergegas keluar ruangan, tapi berhenti tiba-tiba. Dia melihat kursi besar dan seorang pria duduk di sana. Itu adalah pria di luar kamar mandi pusat kebugaran. Akhirnya, serunya riang. Aku akui awalnya aku hanya ingin menjatuhkan bosmu, tapi aku berubah pikiran. Sekarang aku ingin bermain. Kalau kamu memecahkan semua teka-tekiku, aku akan memberikan dokumen itu dan membiarkanmu pergi. Emma pun terpaksa setuju. Pria itu bilang, lihat, aku punya ruangan yang dipenuhi emas. Suatu hari, 3 pencuri menyelinap masuk ke sana, tapi hanya 2 dari mereka yang lari keluar. Setelah mereka pergi, ruangan itu kosong. Jadi, di mana si pencuri ketiga? Penjahat ketiga naik kursi roda, jadi dia nggak lari. Kerja bagus. Dia berteriak dan menekan tombol di sandaran tangan kursinya. Emma berteriak saat dia merasa dirinya jatuh. Dia masuk ke basement gelap gulita. Tiba-tiba, obor di dinding menyala. Emma melihat 3 pintu. Di belakang pintu pertama, ada hutan lebat penuh makhluk berbahaya. Di belakang pintu kedua, ada dinosaurus raksasa yang napas apinya bisa membakar segala jenis material. Dan di balik pintu ketiga, ada danau berisi air es. Airnya sangat dingin, sehingga hanya perlu beberapa detik untuk membekukan apapun. Pintu mana yang harus Emma pilih? Dia harus keluar lewat pintu kedua. Meski dinosaurus masih ada, mereka nggak akan bisa menyemburkan api. Keputusannya tepat. Dino itu cuma patung yang dibuat dengan terampil. Tapi hanya ada 1 pintu yang mengarah keluar. Dan pintu itu juga terkunci. Emma mulai emosi. Untungnya, ada catatan lain berisi petunjuk. Ada 4 gambar di sana. Pisang, bunga matahari, pelangi, dan apel. Emma berpikir sejenak lalu menekan 4 angka di panel pintu. Kodenya benar dan pintunya terbuka. Angka apa saja yang dia tekan? Satu, 3, 7, 1. Setiap digit sesuai dengan jumlah warna objek di gambar. Emma melihat koridor panjang. Dia sudah berjalan agak lama dan akhirnya menyadari koridor ini akan terbagi menjadi 3 lorong.
Ada tulisan barat, timur, selatan. Dia juga melihat tulisan ini di dinding. Koridor mana yang harus dia pilih? Emma memiringkan kepalanya dan melihat tulisan itu terbalik. Jadi tulisannya selatan. Kesanalah dia harus pergi. Tak lama, dia melihat 3 pintu lagi. Di lantai, ada 3 kunci yang bisa membuka ketiga pintu ini. Berapa upaya terbanyak yang dia perlukan untuk menemukan kunci tiap pintu? 6. 3 upaya untuk kunci pertama dan ketiga pintu, 2 upaya untuk kunci kedua dan 2 pintu yang tersisa, dan 1 percobaan untuk kunci ketiga dan pintu terakhir. Emma memutuskan untuk pergi lewat pintu kiri, dan coba tebak, dia berakhir di ruangan dengan kursi besar itu lagi. Pria itu juga ada di sana. Dia bertanya kepadanya, "Hari ini adalah hari Jumat. Kamu harus melakukan sesuatu 72 hari kemudian. Hari apa itu?" Emma langsung tahu itu adalah hari Minggu. Begini, 72 hari sama dengan 10 minggu ditambah 2 hari. Dan 2 hari dari hari Jumat, jawabannya Minggu. Pria itu makin kesal. "Oke, dan seberapa hebat kamu dalam matematika? Lihat urutan ini. Apa 2 angka berikutnya?" Dua angka berikutnya pasti 20 dan 28. Ada 2 kelompok angka dalam urutan ini, 11, 14, dan 17, serta 19, 22, dan 25. Di keduanya, tiap angka berikutnya lebih banyak 3 dari angka sebelumnya. Artinya, di kelompok pertama, angka berikutnya adalah 20, dan di kelompok kedua, 28. Kemudian, pria itu menawari Emma taruhan. Dia bilang dia akan memasukkan 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru ke suatu kotak. Jika Emma mengambil kelereng biru, dia akan dibebaskan. Tapi jika mengambil kelereng merah, dia harus tinggal dan membantunya selama setahun. Emma tahu pria itu akan curang, karena untuk apa dia mengambil risiko seperti itu? Dia mungkin akan menaruh 2 kelereng merah, alih-alih 1 merah dan 1 biru. Tapi bagaimana Emma bisa membuktikannya? Setelah berpikir sejenak, dia berhasil memenangkan taruhan itu. Bagaimana caranya? Emma mengambil kelereng itu dan dengan cepat memasukkannya ke mulut tanpa menunjukkannya kepada pria itu. Kelereng yang tersisa di dalam kotak berwarna merah. Menurut aturan, artinya kelereng yang dipilih Emma berwarna biru. Pria itu nggak mau mengaku bahwa dia sudah mencoba menipu. "Oke, aku nggak akan menarik kata-kataku, tapi ini teka-teki terakhir untukmu. Kalau bisa memecahkannya, kamu boleh pergi. Bagaimana kamu bisa mengubah 6 menjadi 1000? Emma nggak perlu banyak berpikir. Dia menghapus huruf E, N, dan A, sehingga menyisakan M. Itu angka 1000 dalam bilangan Romawi. Pria itu nggak bisa berkutik. Dia memberi Emma dokumen itu dan membiarkannya pergi. Emma pun senang. Apa menurutmu dia mending jadi detektif saja ya? Thomas lagi bersih-bersih jendela lantai 24 di gedung perkantoran. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Saat nengok keluar jendela, dia melihat ada cewek yang jatuh bebas dari lantai 30. Tapi 5 menit kemudian, cewek itu bisa mendarat di tanah tanpa luka sedikit pun. Gimana dia bisa selamat? Lihat langitnya deh, ada babang Superman juga tuh, lagi terbang. Pasti dia udah nyelamatin cewek itu. Coba lihat fotonya, ada yang salah nggak sih? Semangka nggak akan mungkin berbuah di pohon kelapa.
Dua kembaran, Krishna dan Rama, telah bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ngerayain ulang tahun mamanya. Tapi rupanya, uang mereka belum cukup untuk membeli mobil idaman sang mama. Kasian juga sih sebenarnya, karena keduanya malah jadi sad boy. Mereka sepakat untuk beli hadiah lain keesokan harinya. Malam harinya, Rama nggak bisa tidur sama sekali dan dia malah mendapat ide cemerlang. Saat kembarannya masih tidur pulas, diam-diam Rama mengambil uang tabungan mereka lalu pergi ke kasino. Malam itu dia hoki banget karena dia berhasil menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat dari nominal semula. Di pagi harinya, Rama menaruh semua uangnya di kotak penyimpanan mereka. Kemudian Krishna bangun dan dia langsung tahu kalau Rama sudah ngutak-ngatik uang tabungan mereka. Malahan, dia nggak perlu ngitung nominalnya untuk mastiin. Gimana Krishna bisa tahu? Di dalam kotak itu, tadinya ada uang kertas dan uang receh, tapi kemudian dia cuma menemukan uang kertas. Saat jalan-jalan sambil nyari angin, Karin nemu kastil indah yang sudah terbengkalai. Dia memasuki bangunan itu, lalu turun ke lantai bawah. Tapi saat dia menjepret foto di situ, seseorang malah menguncinya di basement. Cewek itu mulai mengamati sekeliling dan bisa melihat tiket terowongan menuju jalan keluar. Di terowongan pertama, monster raksasa lapar sudah siap menunggunya. Di terowongan kedua, ada banyak ular. Dan di terowongan ketiga penuh dengan gas tidur. 5 menit kemudian, Karin sudah berada di luar kastil menuju kantor polisi terdekat. Kok dia bisa lolos ya? Gimana caranya? Dia memakai bandananya sebagai masker, lalu kabur melewati pintu ketiga. Amati semua hewan ini baik-baik ya. Ada yang salah nggak sih dengan gambarnya? Hewan mungil di sebelah kiri ini lagi dengerin musik pakai headphone. Dua kakak adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang. Seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya?
Pelakunya si make up artist. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstik. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi. Malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau blue minta pasti celamitan. Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Gampang, lihat emoji ini. Aplikasi paling populer tahun 2021. Checklist bahasa Inggrisnya tik ditambah tok jadinya TikTok. Buat pemanasan, yang ini juga gampang. Yap, yang ini jelas aplikasi ramalan cuaca, weather app. Kalau emoji ini bagaimana? %71% warga Amerika memakai aplikasi ini dan jawabannya adalah Facebook. Ini emoji untuk soal keempat. Aplikasi ini penyelamat orang di seluruh dunia yang perlu menyimpan dan mengirim file besar secara elektronik, Dropbox. Ini dia satu set emoji lainnya. Ini aplikasi di Apple yang digunakan orang untuk menjelajah internet, Safari. Ada tiupan udara dan penginapan. Emoji ini menunjukkan aplikasi apa coba? Itu Airbnb, aplikasi populer yang memungkinkan penggunanya memesan rumah liburan di seluruh dunia. Sekarang, aplikasi apa ini? Ini PayPal, layanan pembayaran mudah yang digunakan banyak situs web. Lihat kedua emoji ini. Jawabannya adalah Angry Birds. Awalnya ini adalah mobile game di tahun 2009, sekarang sudah jadi waralaba dunia. Sekarang kita mulai yang sulit. Kaleng itu tin, pintu itu door. Tindor? Oh, Tinder. Aplikasi kencan yang udah bikin 55 miliar pasangan berjodoh. Selanjutnya, ada ini. Firefox, browser web buatan Mozilla. Kamu udah buka ini hari ini? Yap, Netflix pastinya. Sekarang, perhatikan ini. Diluncurkan pada April 2004, ini adalah aplikasi email gratis dari Google, Gmail. Yuk, kita buat lebih susah. Perhatikan emoji ini. A ditambah maize untuk jagung dan tanda on.
Aplikasi belanja paling populer di dunia, Amazon, didirikan tahun 1994 oleh Jeff Bezos dari garasinya. Dalam 30 hari, aplikasi ini menghasilkan 280 juta rupiah per minggu dalam penjualan. Emoji ini mewakili aplikasi apa? Siapa yang enggak pernah dengar Snapchat? Perhatikan ini. Ini aplikasi panggilan video bernama FaceTime. Aplikasi ini terkenal banget. Cermin mewakili kamu atau you, dan saat digabungkan dengan tube, kamu dapat YouTube. YouTube punya lebih dari 2,3 miliar pengguna di seluruh dunia. Beberapa orang tak bisa membayangkan hidup tanpa aplikasi ini. Emoji ini mewakili Instagram. Ada sekitar 1000 foto di-upload ke Instagram setiap detiknya. Selanjutnya, jawabannya adalah Twitter. Burung biru terkenal menjadi maskot perusahaan ini pada tahun 2010. Ini melambangkan kebebasan dan kemungkinan tak terbatas yang ada di Twitter. Kamu menyusuri hutan selama berhari-hari untuk nyari artefak kuno. Di ranselmu cuma ada tombak, botol air, dan senter. Setelah mendaki gunung, kamu ngeliat ada hutan hujan, lalu mendengar suara cabang patah dari bawah. Rupanya, di situ ada singa. Apa yang akan kamu lakukan? Ngelempar tombak, berteriak untuk menakut-nakuti singa, atau ngasih minum si singa? Buruan, tentukan pilihanmu sebelum waktunya habis. Kamu memang ngelihat singa, tapi kan nggak ada yang bilang kalau singa itu juga ngelihat kamu. Ya udah, biarin aja sampai hewan itu pergi sendiri. Pria tua ini duduk di kelas bersama banyak siswa muda. Dia nggak ngelihat ada guru yang masuk kelas karena penglihatannya mulai rabun. Kemudian guru itu mengamati semua muridnya dengan seksama. Dia bilang, mereka harus bisa ngejawab satu pertanyaan supaya bisa lulus ujian. Dia ngambil bola biliar dari tasnya, lalu menaruhnya di atas meja. Buktiin kalau bola ini nggak ada, ucap Pak Guru. Beberapa jam kemudian, ujian itu akhirnya selesai. Semua murid menulis jawaban mereka di selembar kertas dan hampir semuanya mendapat nilai jelek. Kemudian, pria tua yang sudah rabun itu mendekati sang guru. Dia memberinya kertas yang cuma berisi 3 kata. Lalu, guru itu memberinya nilai terbaik. Memangnya dia jawab apa? Jawabannya adalah, bola yang mana? Kamu sudah berada di ruang bawah tanah yang gelap. Di situ kamu perlu ngalahin manusia serigala. Tapi obormu padam. Kamu mendengar geraman menyeramkan di belakangmu. Ampun manusia serigala, ucapmu sambil keluar dari situ secepatnya. Selanjutnya kamu berjalan menuju lapangan terbuka. Di depanmu ada 3 jalur, masing-masing mengarah ke sarang ular, kalajengking, dan danau beracun. Jalur mana yang kamu pilih? Kamu ngeliat topi di atas danau itu kan? Berarti danaunya beku. Lari lewat situ aja. Sesampainya di seberang danau, kamu ngeliat anak anjing yang keluar dari ruang bawah tanah. Dia menyala ke arahmu, kemudian masuk lagi. Kamu sudah sampai di kedai tua. Di situ ada banyak perampok, penyihir, dan bajak laut. Sang penyihir muda naruh kotak kecil di atas meja lalu bilang, "Di dalam sini ada 300 perak, tapi cuma ada 2 koin. Salah satunya bukan 100 perak. Kenapa bisa gitu? Koin apa yang ada di dalam kotak itu?"
Di situ ada satu koin bernilai 200 perak dan satunya lagi bernilai 100 perak. Tadi si penyihir bilang kalau salah satu koinnya bukan 100 perak. Saat lagi menyusuri hutan gelap, kamu ngelihat satu pintu misterius. Setelah membuka pintu dan memasukinya, kamu beralih ke dunia pink yang indah. Di situ ada sungai pink dan pohon pink. Kamu juga ngelihat ada pink satu lantai, kemudian memasukinya. Semua perabotannya serba pink. Kucing berbulu pink mulai mengeong sambil mendekatimu. Kamu berjalan melewati koridor menuju tangga lantai 2. Apa warna tangga ini? Rumah ini nggak punya tangga, kan cuma satu lantai. Kamu dan ratusan petani lagi menyusuri padang pasir. Semua tanaman kalian mati karena kekeringan. Di sini sangat minim air. Kalian mulai berpindah di dekat laut untuk mulai hidup baru. Tapi saat ini awan tebal menyelimuti seluruh angkasa. Kilat menyambar di langit hitam dan hujan lebat membasahi bumi. Semua orang bersorak dan menari-nari di bawah hujan. Setelah beberapa detik, kamu basah kuyup dan mulai kedinginan seperti petani lain. Tapi ada satu pria yang paling aneh. Meski hujan deras, rambut di kepalanya sama sekali nggak basah. Gimana bisa? Dia gundul. Kamu terbangun oleh suara mesin pesawat yang sangat bising. Ingatanmu masih kabur karena kamu nggak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini. Kamu pun langsung bangkit dari kursi dan ternyata di pesawat ini cuma ada kamu. Tanpa pikir panjang, kamu langsung berjalan ke depan dan mengintip ke kokpit. Duh, gawat. Pilotnya juga nggak ada. Kamu melihat sekeliling untuk nyari parasut, tapi nggak ada apa-apa. Dan setelah ngintip keluar jendela, kamu semakin membulatkan tekad. Buka pintu daruratnya dan lompat dari pesawat. Dan saat mendarat di aspal, tubuhmu nggak terluka sedikit pun. Kok bisa sih? Bisa aja dong. Pesawatnya kan masih berhenti dan kamu cuma berdiri di tanah. Rumah penyihir lagi. Setelah masuk, dia langsung nyapa si penyihir dan cucunya yang masih nginep di situ. Kemudian dia ngelus-ngelus anak bulnya dan kali ini penyihir itu punya teka-teki lain. Ismi harus bisa menjawabnya kalau dia pengen pulang. Wanita tua itu kemudian menulis deret angka yang ternyata punya 2 keistimewaan. Memangnya seistimewa apa sih? Deret itu terdiri dari semua angka dan semua angkanya disusun sesuai urutan abjad. Bu Christine tiba-tiba pingsan saat dia mau ke bank. Citra kebetulan sedang lewat saat dia melihat wanita terkulai pingsan di sisi jalan. Citra kemudian menghubungi ambulans dan polisi dan Bu Christine segera sadar. Tapi ternyata seseorang telah mencuri uangnya. Dan tak lama kemudian polisi menetapkan 3 tersangka, yaitu Citra dan 2 pejalan lain yang bernama Tio dan Muksin. Siapa pencurinya? Di sepanjang jalan ada jejak kaki 3 orang yang mengarah ke tubuh Bu Christine. Jejak pertama milik Bu Christine sendiri dan yang satunya milik Citra. Tapi ada juga 2 garis paralel yang berasal dari kursi roda. Jadi pencurinya pasti pakai kursi roda tuh. Siapa lagi kalau bukan Muksin? Bu Vira lapor polisi karena tetangganya Tony telah nyuri arca emasnya. Dia bilang, saya lagi ngebersihin debu di lantai atas dan tiba-tiba ada suara berisik yang bersumber dari pintu depan. Saat saya ngintip lewat jendela, tetangga sebelah terlihat keluar dari rumah ini. Saya langsung turun ke lantai bawah dan ternyata arca emasnya telah dicuri, Pak. Tapi menurut pengakuan Tony, saat itu dia nggak lewat rumah Bu Vira. Jadi Pak Polisi harus percaya sama siapa nih? Sama Tony dong. Suara vacuum cleaner sangat berisik, jadi Bu Vira nggak akan mungkin bisa mendengar suara di pintu depan dari lantai atas.
Sari lagi ngerayain pesta ulang tahun. Dia tahu kalau kakaknya lagi berduaan sama cewek di dalam kamarnya. Tapi Sari nggak tahu pasti siapa orangnya. Karena super kepo, dia rela nunggu sampai mereka pergi biar dia bisa masuk ke kamar kakaknya sampai nemu petunjuk. Di pesta itu cuma ada 3 cewek, yaitu Yasmin, Winda, dan Sylvia. Jadi Sari langsung bisa nebak siapa yang dipacari kakaknya itu. Apa kamu juga tahu? Sylvia, lihat aja tuh, di kamar kakaknya ada jaket. Sylvia juga memakainya saat ikut pesta. Dari sejumlah foto berikut, cari semua keanehannya ya. Kamu udah siap? Langsung aja kita mulai dari foto pertama. Engsel dan handle pintunya ada di sisi yang sama tuh. Mana bisa dibuka kalau masangnya begitu? Kalau gambar ini gimana? Ada yang aneh nggak sih? Cewek ini nggak pakai kalung, tapi di dalam cermin ada gambar kalungnya. Gimana dengan gambar ini? Posisi angka 9 dan 11-nya ketukar tuh. Harusnya dibalik dulu. Yang ini pasti gampang, tapi kamu perlu jeli. Betul, nggak ada lampu merahnya. Laras sedang mengadakan ekspedisi ke gurun selama sebulan. Jaringan internet di situ super lemot, jadi dia nggak bisa sering-sering chattingan dan teleponan sama cowoknya. Tapi suatu hari, mereka bisa video callan dan obrolan mereka malah berakhir menyedihkan. Laras langsung minta putus. Kenapa gitu? Kamu perlu ngelihat detail di belakang tuh. Kelihatan banget sih kalau cowok Laras lagi dinner sama cewek lain. Gelasnya ada 2 dan di salah satu bibir gelasnya ada bekas lipstik. Sony lagi main-main bareng temennya di taman, tapi mereka harus segera pulang karena hujan mulai turun. Sony bergegas pulang karena dia nggak bawa jas hujan maupun payung. Tapi setelah hujan-hujanan selama 10 menit dan akhirnya sampai rumah, rambut di kepalanya nggak basah sama sekali. Gimana mungkin? Sony gundul. Di dunia paralel, Bu Sinta lagi ngebujuk anak gadisnya Amel untuk pergi ke pesta. Tapi Amel pengen ngerjain PR aja. Kan aneh. Bu Sinta sampai rela beli gaun cantik untuk anak kesayangannya itu. Tapi lagi-lagi Amel tetap nggak mau. Bu Sinta nggak mau nyerah, jadi dia menjanjikan kalau Amel pergi ke pesta, dia akan ngebolehin anaknya itu ngerjain PR selama 16 jam setiap hari dalam waktu sebulan full. Kemudian Bu Sinta pergi ke pesta sendiri dan setelah pulang, dia tahu kalau Amel nggak ikut ke pesta. Kok dia bisa tahu? Gaun baru Amel masih ditempeli label harga, berarti dia belum memakainya. Vita punya kakak super jenius dan usil yang selalu bikin jebakan di basement. Suatu hari Vita masuk ke basement untuk ngambil cucian. Setelah dia sampai di dalam, pintunya langsung terkunci dan gak bisa dibuka. Di situ ada 3 tombol dan Vita tahu salah satunya bisa dipakai untuk ngebuka pintu. Tapi 2 tombol lain bisa menyetrumnya. Untung kakaknya masih mau nolongin dengan ngasih petunjuk. Tombol mana yang harus Vita pilih agar dia bisa keluar dari situ? Kalau semua hurufnya disusun dengan benar, kamu akan melihat tulisan tombol ungu. Berarti tombol yang ini. Bu Hesti datang ke kantor polisi untuk minta mereka ngecekin suaminya, Pak Hendra. Dia bilang suaminya ada di kantornya saat dia menelepon. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara orang jatuh yang diduga sebagai suaminya. Dan sekitar 10 detik kemudian, dia menutup telepon tanpa bilang apa-apa. Bu Hesti meneleponnya lagi, lalu datang ke kantornya, tapi Pak Hendra nggak membukakan pintu. Petugas segera datang ke TKP dan melihat pria itu sudah pingsan. Dia tahu Pak Hendra nggak sendirian di situ saat insiden tersebut terjadi. Kenapa gitu? Gagang teleponnya udah ditutup tuh. Kalau Pak Hendra tiba-tiba pingsan, teleponnya pasti akan jatuh kan? Kamu bekerja sebagai petugas bagasi di bandara. 3 orang mulai mendekatimu sambil nyerahin koper mereka secara bersamaan. Kamu jadi kebingungan karena nggak tahu pemilik masing-masing koper itu.
Lihat aja isinya, biar kamu bisa nyari tahu. Di situ cuma ada satu cewek, jadi koper yang berisi gaun ini kemungkinan milik dia. Cowok yang punya gangguan penglihatan ini nggak perlu cermin, berarti koper ini milik pria botak. Dan pria botak ini nggak perlu sisir, jadi koper ini pasti milik cowok yang satunya. Lily pengen banget melihara kucing, tapi mamanya selalu melarang. Suatu hari, cewek itu nemu kucing di jalan, lalu membawanya pulang. Kalau ketahuan mamanya, pasti kucing itu akan dibawa ke tempat penampungan. Jadi dia mau ngumpetin si Anabul aja deh. Tapi saat